صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابة الشيخ عبد القادر جيلاني الشيخ محمد سمان وإلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغاربنا وشيخنا أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونبحاتهم وأمدادياتهم على هذه النية أشرف الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Majelis Radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah sehingga kita bisa berhadir dan mendengarkan wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Majelis Radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-faslu sabi'u fit tawakkuli. Bermula pasal yang ke-7 pada menyatakan tawakal. Adapun tawakal itu maka yaitu sifat kepujian yang dipuji oleh hukum fikih. Jadi ini masalah batin, masalah ilmu batin, ilmu batin yang dipuji oleh Allah, oleh hukum fikih. Jadi kita disuruh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kasih akan orang yang tawakal akan Dia. Yakni orang yang berpegang kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan atas Allah Subhanahu wa taala kamu berpegang teguh jika ada kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, maka kita disuruh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri kepada Allah. Apapun risikonya, apapun bentuknya, kita ini disuruh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
tentu ada cara-cara orang yang tawakal kepada Allah. Jangan misalnya pian bejoko singgah di Batang, aku tawakal aja, tasarah aja, nak larut-larut, nak kada-kada, itu salah ngarannya tawakalnya. Amun kada ditali dahulu, sudah ditali hanya serahkan. Jangan sampai kabetang bangun kita wah ini menyambet lah di betang. Nah, diukong sampai di betang. Sampai di betang tuh ditali kada. Lalu tawakal. Itu luput tawakalnya kada pas. Ayo aja, nya hendak larut-larut kada nyata larut sudah. Karena kada betale. Jadi nangaran tawakal itu karot dahulu. Imbah di karot hanya serahkan. Serahkan perkara itu kepada Allah. Bila ada masih ampun kita jukong itu ada jukongnya. Bila kada ada juntan orang enggak. Nah, juntan orang atau larut kah? Itu ngaran tawakal. Nah, seperti misal pian berdagang. Payo kah kada kaja. Tokonya kada dibuka. Payolah, kada payo. Kada berbuka dirang tutup. Nah, ngaran tawakal itu buka dulu toko, susun barangnya. Sudah disusun rapi ya. Tunggu serahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tawakal. Artinya berjualan kah? Kada hari ini. Lalu kita perkara kita yang sudah kita susun di toko tadi. Lalu kita serahkan kepada Allah bahwa amun ada rezekiku hari ini ada orang nang nukar. Bila kada ada rezekiku hari ini maka kada ada orang nang nukar. Nah, begitu kada ada orang nang nukar tadi kitanya senang sudah. Karena apa? Karena itulah orang nang tawakal kepada Allah, menyerahkan perkara itu apapun yang terjadi sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih. Ya, itu ngarannya penyerahan diri kita kepada Allah. Nah, jadi kalau orang yang bertawakal ini kepada Allah aja yang menyerahkan apapun perkara, baik itu sakit, sehat dan lain sebagainya. Nah, itu serahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita beriman kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa berpegang atas Allah Subhanahu wa taala, maka yaitu memadai akan dia. Hanya cukup mencukupi Allah yang mencukupi. Maksudnya kalau sudah kita serahkan perkara itu terserah Allah. Nah, jadi mencukupinya Allah juga. Kita serahkan. Berjualan kada, tapi kita serahkan perkara itu. Nah, begitu datangnya misalnya kada berjualan, nah lalu kita di situ adalah sifat sabar masuk pulang. Tapi sudah tawakal kepada Allah. Sudah kita serahkan perkara itu. Jadi kada maniwas lagi. Nah, karena sudah menyerahkan bulat-bulat. Kadang kita menyerahkan muntongnya aja bang lah. Muntongnya tapi kayaknya bemamai pulang. Itu ngarannya kada menyerahkan. Sama kita menyerahkan diri ketika kita sholat. Inna sholati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Karena Allah. Aku hidup ini, aku sehat ini, sembahyangku ini, hidup aku ini, kuserahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah begitu memandang kepada Allah, sekalinya waktu sembahyang ingat kemana-mana. Nah ini kan luput kiranya. Jadi kita sudah mengatakan inna sholati, sesungguhnya sembahyang aku nih karena Allah. Wa nusuki, ibadahku nih karena Allah. Jadi gak ada lagi pandangan itu yang lain daripada Allah. Hanya tujuan fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya ingat. Nah, begitu perkara sudah kita serahkan, apapun yang terjadi lalu kita senang. Nah, jadi kalau ada istilahnya sakit hati, lalu di situ sabar. Nah, sabar itulah pulang. Innallaha yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah sayang kepada orang-orang yang sabar. Bila labihan pulang duitnya, artinya hari ini pian serahkan perkara tadi kepada Allah, sekalinya berjualan saling banyakan, laris banyak duitnya. Nah di situ pulang kita syukur kepada Allah. Kalau syukur kepada Allah, sekalinya duitnya disimpani bihimat. Nah itu harinya ada syukur. Kalau kita syukur kepada Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesuatu apa yang sudah diberikan Allah rezeki banyak, yunfiqun, beriakan pulang sedikit seorang. Nah, itu pulang apa suruhan Allah. Suruhan Allah bila labihan pian tadi perkara pian berdagang. Setelah berdagang tadi pian buka apa semuanya komplit sudah. Lalu perkara pian tadi pian serahkan kepada Allah. Apabila ada rezeki, bila ada rezeki sudah diserahkan kepada Allah. Oh ternyata rezekinya kada hari ini kan berjualan. Lalu disitulah sifat sabar kita kepada Allah. Ketika sabar, lalu kita apa? Kitanya pulang lah. Kitanya apa? Nah, kitanya harus sabar juga. Jangan mengalah. Maka itu sudah dijanjikan oleh Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Kita ini Tuhan sudah dicoba, sungguh kami coba. Bisain dengan sesuatu minal khauf, daripada takut, dicoba oleh Allah. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, kada berjagi hari ini. Nah jadi kita harus sabar. Jadi orang yang ada seperti itu, wasamarat, buah-buahan. Jadi jatuhan apa jawabannya? Wa basyiris sabirin, kabar gembirakanlah bagi orang-orang yang sabar. Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar idza asabathum musibah, apabila mengenai mereka itu akan musibah, qalu, mengatalah mereka itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu katanya. Bila orang mengata seperti itu, berarti inya itu sabar atas musibah yang kada payo tadi. Ini contoh orang nang betoko dulu, kias lagi nang lain lah. Anu guru ulun kan betoko, tapi ulun mengirim barang sama aja. Yalah, kirim barang. Yalah, sekalinya tabulik kada payo aja. Nah, itu kan artinya sabar. Nah, jadi bila sabar itu kekasih Allah. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah cinta lawan orang-orang nang sabar. Tahu tak? Semacam menyakade sing payuan. Begitu payu laris manis, banyak benar hujungannya. Nah kita dituntutnya apa pulang? Syukur kepada Allah.
Lalu ujar Tuhan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kamu syukur kepada Allah, menggunakan nikmat yang diberikan Allah tadi, kepada jalan Allah, lalu la azidannakum, ku tambahi gitu. Tapi kalau pian kada bersyukur, artinya duit nang tadi dapat rezeki yang banyak tadi, sekalinya pian gunakan pian maksiat, digunakan macam-macam maksiat tuh. Nah, lalu ujar Tuhan, wala in kafartum inna azabi lasyadid, jika kamu kufur nikmat nang ku beri tadi, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, itu kena posisinya. Jadi kalau kita bersyukur, dinapa bersyukur teh? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesuatu yang sudah Allah berikan rezeki, apapun rezeki itu, maka kita tadi yunfiqun, kita berikan, kita nafkahkan sebahagian yang kita ada tadi. Baik itu ke masjid, ke musalla, ke majelis-majelis dan lain sebagainya. Orang memerlukan untuk akhirat. Nah, itu disuruh pulang gitu tak. Nah, jangan lupa. Nah, begitu dapat harta nikmat yang banyak, maka lupa kepada yunfiqun tadi, memberi. Nah, nggak diingat lagi sekalinya. Nah, itulah posisi orang yang tawakal. Sebagaimana juga firman Allah, innal ladzina ya'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahir rizqa. Bahwa seseorang yang menyembah ia akan Tuhannya yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, padahal tiada memilikan, mereka itu akan rezeki bagi kamu, maka hendaklah kamu kehendaki akan rezeki itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni jangan kamu berpegang kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pada memberi rezeki akan kamu. Jadi yakin kita bahwa setiap perkara apapun itu adalah rezeki Allah yang beri. Katia ulun berdagang guru aja nih. Bujur aja zahirnya berdagang. Yang memberi rezeki yakin akan. I'tiqad dalam hati kita yang memberi rezeki Allah. Itu posisinya. Kada kawadi apa-apa itu sudah. Jadi setiap perkara yang memberikan rezeki adalah Allah. Menilik bukan si A si B. Itu hanya digerakkan oleh Allah. Si A menukar ini kepada kita, lalu kita diberikan hujung. Itulah pemberian Allah. Rezeki yang datang daripada Allah. Liwat apa tadi? Liwat berdagang. Nah, jadi posisinya kita pandang sesuatu rezeki itu minallah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dalam hati itu. Ingat kepada Allah. Memberi rezeki Allah. Lalu kalau sudah tahu yang memberikan rezeki Allah, nikmat yang diberikan Allah, yalah, kita bukan rezeki ini nikmat duit aja. Ini kadang orang ada berrezeki aja. Rezeki itu mata kawa melihat, hidung kawa mencium, telinga kawa mendengar, dua kaki kawa berjalan. Itu rezeki yang diberikan Allah. Seandainya uyuh, berapa? Uyuh sehat aja sudah kan rezeki diberikan Allah sehat. Lalu kita gunakan kesehatan kita itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana yang diridhai Allah?
Gunakanlah anggota tubuh kita ini yang diridhai Allah, seperti baca Quran, baca zikir, baca salawat, menolong orang, dan lain sebagainya, yang jelas untuk negeri akhirat. Itu nikmatnya yang diberi Allah. Makanya nikmat Allah yang diberi kepada makhluknya itu kadang-kala kita menghitung-hitung. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kadang-kala menghitungnya. Kita kebanyakan diberikan Allah nikmat. Kita semacam aja diberi Allah nikmat hinak aja nih. Hinak nih, jangan membetukar ya Pak. Ya nang ke rumah sakit beretaan. Yalah. Hinak semacam aja. Habis hinak mati guru aja. Yalah. Hinak. Ayo. Kurang apa lagi? Cuman kita kada ingat. Lupa lawan Allah yang memberi nikmat. Jadi kita ini bila sudah tahu bahwa nikmat itu pemberian Allah, rezeki apapun itu sudah pemberian Allah, tinggal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara apapun kita serahkan kepada Allah. Nah, jadi meyakini bahwa rezeki itu adalah pemberian Allah. Maka hatinya nih berpegang kepada Allah, hanya saja berpegang teguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada memberi ia akan rezeki akan kamu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitanan." Ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jikalau bahwasanya kamu berpegang atas Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benar pegangan, kini bujur-bujur berpegang kepada Allah, niscaya memberi rezeki ia akan kamu. Allah beri rezeki ini asal bujur-bujur berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nang orang kampung nek bahaya Allah ta'ala juga beri rezeki jah begana-gana gini. Nah itu lain makamnya lain. Namun makamnya pas kada apa begana itu guru begana aja. Yalah, nah makamnya kalau lain, makamnya nih, ini masing-masing kita. Ada nang makamnya berdagang, ada makamnya jadi paurutan, lain-lain itu. Ada nang makamnya duduk aja di tawing halat, ya kan? Istilah bahasa. Nah ini masing-masing. Ada nang makamnya pandai. Ada nang makamnya juok berjual ke sana ke hulu ke hilir ke laut ke darat. Ya, itu makamnya masing-masing. Nah, cuman itu tadi kita berpegang rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bujur-bujur ujar Nabi, jikalau bahwasanya kamu berpegang atas Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benar pegangan, niscaya memberi rezeki ia akan kamu seperti memberi rezeki akan burung. Padahal pagi-pagi ia lapar dan kamarian petang-petang ia kenyang. Itu burung. Pagi besokan lapar ini bicara ya. Kena kamarian kanyang masuk, burung walet. Isu kan gedean dah, terabangan dah. Kamariannya bangsulan pulang masuk pulang ya kanyang dah.
Itu maksudnya rezeki. Coba biarlah nangaran rezeki. Biar kalau anak mengajak rezeki itu nang pemberian Allah tuh deh. Nangaran sudah diatur oleh Allah rezeki kita aja. Itihi nyamuk. Nyamuk itu nang dimakannya apa? Sebagian diantaranya apa? Nyamuk itu cacak. Cacak itu rezekinya nang kebanyakannya nang dimakan itu nyamuk. Nyamuk bisa terabang. Cacak ngapa ada? Bagi rawat wara. Yalah. Detang nyamuk cop aja. Hah? Kadang alih kalau itu tak. Detang surang. Nyamuknya hendak berterabang. Kawagin medinya. Nah, itulah rezekinya tadi. Rezeki apa? Rezeki cacak. Pinalingah-lingah. Ayo pikirkan siapa? Cakap bahasanya. Tapi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, digerakkan oleh Allah nyamuk kasih to apa ada? Lo menigep cacak, yalah. Nah begitu juga. Jadi kita ini usaha zahir. Jadi kalau usaha zahir ini gawe dulu lah. Imbah digawe hanya serahkan tawakal ngarannya. Serahkan perkara kepada Allah. Aman rezeki ditantuakan itu dia guru aja baik paraya ya berusaha. Ujar nama tadi. Ujar nampang oler tadi juga, ya. Oh, kada apa ya tak? Kada jadi masalah. Nang kita khawatirkan ini tulisan sampian di situ dasar pangoler tulisannya, gitu nang aleh. Ya lah, tulisan di sananya nih, engkau itu pangoler. Jadi ke depan duitan dasar tulisannya misalnya sana. Nang ini nang kita khawatirkan toh, makanya kita usaha dulu. Kita kada tahu ciri kita situ sama kita nih. Ciri kita ini baik apa kada? Baik dulu. Urusan ciri itu urusan Allah Subhanahu wa taala, kita kada tahu. Sama kita rezeki ini adakah kita rezeki gini kada adakah? Yalah. Nah, maka di dalam kitab tuh ada nang cara bahasa orang tuh lah mengistilahkan. Ada nang takarut, nang kada kawa, yalah. Sekalinya apa? Buru orang nang hendak memakan teh disunting oleh burung. Oh, biar hendak memakan disunting oleh burung. Jadi kita makan. Lalu penasaran sidin nang hendak makan teh. Nah, mairingi burung teh kamana bukahnya. Sampai burung tadi berhinggap ke bawah, nang tadi mairingi. Oh, sekalinya apa? Ada seseorang nang kada kawa makan, dijulung oleh burung. Ha, pikiran kan? Itulah kekuasaan Allah. Jadi kalau sudah ada rezeki kita, kayak ngapa aja, bejauh apakah tatap. Cuman jaga bahasa orang tuh mau mantes-tes gitulah, ngalih kan, lupain apa nyasalan, mantes-tes ya lah, yang kada paham nih. Nah, jadi kita ini ada nang makamnya, makam masih syariat, makamnya itu nih. Nah, artinya syariatnya begawi apa, ya macam-macam tuh makamnya. Nah, kayak tuan guru kada kau disaingi, makamnya lain. Ya lah, tuan guru ini ludah aja jadi duit, ya lah istilah bahasanya tuh. Nah, lain posisinya. Anu guru aja, anak urun panas bener nah. Sini ya guru. Mau diambil sidin banyak, sambur sidin han. Ya lah, mana kamu lagi? Karena hanang kawitan pulang sambur sidin. Cus lawan ludah-ludahnya. Ya lah, mana diludahi orang, mana menjulung duit. Yalah, coba mun kita, yalah, nang mana kada tahu lo meludahi orang tampar orang bener deh. Nah itu beda arahnya maksudnya tah.
Nah itulah posisinya itu deh, makamnya lain-lain. Nah, jadi bila sudah makamnya itu, nah, pian misalnya nih, begawi ini sudah ada berrezeki juga, gawi ini sudah, gawi ini sudah, dia tangi guru dinta. Nah, tuan guru nih kayak apa ulun nenek. Nah, jadi sini bagaimana kan mengaji aja, nah mengaji tuh. Cuman itu ada tarbiyah ada. Nah, ada nang tukang murabbinya. Nah, kalau kau sembarangan, itu orang murabbi, guru nang murabbi adanya. Nah, jadi orang nang tawakal itu tadi berpegang teguhnya atas rezeki itu dari Allah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Jadi ujian Nabi kita ini berpegang bujur-bujur kepada Allah sebagaimana seperti Allah memberi rezeki akan burung padahal pagi-pagi ia lapar dan kamariannya kenyang. Nah gitu, yakin sudah ya lah. Cuman jangan hakon nang beli lapah-lapah. Sudah kita berhimat-himat, rezeki sudah ditentukan Allah ya lah. Nah kita bahas ilmu tasawufnya pula. Nah, jadi cuman jangan tapi dibunguli oleh dunia. Bila kita dibunguli oleh dunia, kunyok situ, kunyok sana, kunyok sini, habis ya lah waktu. Siapa nang lapah tuh? Kita nang lapah ya lah. Nah, akhirnya apa? Ada kawa juga ya lah. Orang menoyok harta berhimat-himat, siapa? Mesin siapa? Tapi kalau gasan akhirat, ayo, ya. Nah ini kan masing-masing pertanggung jawaban juga karena masing-masing itu. Nah jadi intinya, ya syariat kita gawe. Setelah kita menggawe syariat tadi, lalu kita serahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sudah diserahkan tadi. Nah bilanya misalnya bertambah, nah itu syukur. Bila kita berkurang, berarti kita disuruh sabar. Nah, disuruh sabar. Apabila datang kesusahan, isi rumahnya akan rezeki, maka menyuruh ia akan mereka itu bangkit kepada sembahyang. Rajin sembahyang. Padahal ia bersabda, dengan inilah menyuruh akan daku oleh Tuhanku dengan firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan suruh olehmu akan ahlimu, keluarga kita, yakni orang yang isi rumahmu, dengan mendirikan sembahyang, dan suruh sabar atas orang dalam rumah. Tiada aku pinta akan dikau bahwa engkau memberi rezeki akan mereka itu, akulah ya Tuhan yang memberi rezeki akan dikau. Dan surga itu bagi orang yang takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu untungnya. Ini di rumah itu bilanya bina sandatnya maka suruh sembahyang. Berarti ada kesalahan di dalam situ. Ada nang segong aja nang kada sembahyang tak umpat. Nah, segong aja nih tuh. Anak kah, cucu kah, bina pangoler sembahyang tak umpat rezeki sandet. Tak umpat itu. Makanya disuruh sembahyang. Sudah sembahyang, oh sayanya anu juga nih kurang juga, sabar. Suruh pulang sabar. Kain aja Tuhan, aku kaina nama memberi. Apalagi surga aku juga nama memberi. Cuma surga ini orang yang takut kepada Allah. Bila orang itu bertakwa kepada Allah, maka dapat surga lalunya. Amalannya kan tapi ngalih-ngalih kita. Yalah di rumah umur ahlaka bisalah, perintah keluarga kita dengan sembahyang. Jangan ketinggalan. Yalah, biar nang wajibnya. 5 menit kali 5 25-an ya.
Sabilah rukuannya Tuhan memberi bikin pangoler juga kita inilah dina betul deh enak kawai ya kalau masih itu lah. Nah kemudian syahdan ada kawai habis jatah kita. Jadi mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat walafiat karena disambung bahasa ini syahdan hakikat tawakal pulang lah sambungannya. Ini mudah-mudahan Allah sehatkan kita berataan. Nah, nang mendengar radio nih. Nah, mudahan sehat. Ya lah. Nah, hilang corona. Ini pindah pandir corona aja bang lah. Nah, jadi hanya pandir jangan ampeh corona dah. Ampeh tak, ampeh corona ampeh aja. Lah. Nah, jangan ada corona lagi. Si anu garing deh dia. Jangan dibuat lagi coronanya. Ya lah hilang insyaallah ya lah. Ya lah, nah jadinya kebanyakan dari bang kayak kita mau ngoyak-ngoyak ya lah. Nah jadi mudah-mudahan Allah sehatkan kita berataan, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul hajat kita berataan, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah, amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.